Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semua di channel Yongtip, channel tempatnya berbagi ilmu pengetahuan bersama saya Bang Wan. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di seri belajar artis dasar tema kelima, di mana pada tema kelima ini merupakan tema terakhir di seri belajar artis dasar ini. Insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita di seri belajar artis lanjut. Oke, di tema kelima ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengedit data atribut di ArcGIS. Seperti yang kita ketahui sebelumnya teman-teman semua, bahwasanya di data geospasial itu ada 3 jenis data. Yang pertama itu data raster, data vektor, dan data atribut. Nah, di data raster dan data vektor ini kita sudah mengenalnya. Kemudian kita akan berkenalan juga dan mempraktekkan dari penggunaan dari data atribut ini. Oke, di pembelajaran tentang cara menambahkan data atribut ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara menambahkan field baru, kemudian bagaimana cara mengedit atribut yang telah dibuat, lalu penggunaan select by atribut, kemudian penggunaan calculate geometry, dan penggunaan field calculator. Oke, langsung saja kita masuki kepada tutorialnya. Seperti biasa, untuk memulai tutorial ini silakan teman-teman buka aplikasi ArcGIS teman-teman. Nah, karena ini merupakan lanjutan dari video saya yang sebelumnya, yaitu cara digitasi di ArcGIS, maka di sini saya menyarankan kepada teman-teman untuk menyelesaikan terlebih dahulu tugas yang sebelumnya, yaitu digitasi, agar nantinya lebih mudah untuk mengikuti video ini. Oke. Di sini saya sudah menyelesaikan digitasi saya, di mana saya sudah mendigitasi kantor wali kota, kantor camatnya, kemudian nama kampungnya, jalan kecil, jalan besar, nama sungainya, dan kecamatannya. Namun di sini saya tidak akan mempraktekkan bagaimana cara mengedit data atribut dari semua SHP yang telah saya buat. Saya akan berfokus kepada satu SHP saja, yaitu di kecamatan, di mana fitur type-nya adalah polygon. Oke, di sini saya unchecklist dulu agar kita dapat berfokus kepada SHP kecamatannya. Oke, di sini ya. Di sini kita sudah mendigitasinya. Nah, kemudian teman-teman semua, untuk memulai proses pengeditan data atribut ini, kita hanya berfokus kepada open attribute table-nya saja. Di sini silahkan teman-teman klik kanan, ya. Silahkan klik kanan di kecamatannya, lalu klik Open Attribute Table. Nah, di sini dapat terlihat teman-teman semua ada table-table ataupun penjelasan-penjelasan yang ada di SHP ini. Nah, di sini sudah saya buat ya. Saya sudah menambahkan di sini jumlah penduduk, di mana jumlah penduduk ini sudah saya dapatkan di BPS, Badan Pusat Statistik. Nah, oke, bisa kita lihat di sini. Nah, sini poligon ini kita akan menambahkan nama kecamatan dari poligon yang sudah kita digitasi ini. Nah, silahkan teman-teman aktifkan dulu, checklist dulu di peta yang digitasi. Sini kita untuk melihat nama dari kecamatan tersebut. Oke, kita perbesar. Oke, sudah terlihat. Kemudian, cara kita untuk menambahkan field baru untuk menginputkan nama dari kecamatan Payakumbuh ini, cara menambahnya di sini. Kita klik di sini, lalu kita klik Add Field. Nah, di sini kita ketikkan namanya kecamatan. Lalu untuk type-nya itu kita buat teks, dan field properties-nya, panjang hurufnya itu kita buat saja 20 biar tidak kepanjangan kali. Oke, lalu kita klik oke. Nah, sudah ada field baru di sini. Oke. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk menambahkan tulisan dari nama kecamatan ini? Kecamatan misalnya sini kecamatan Payakumbuh Timur ya, yang saya klik di sini. Caranya teman-teman, kita beralih ke editor, lalu kita klik Start Editing. Nah,
Setelah dalam posisi start editing, barulah kita bisa untuk mengetikkan di sini Kecamatan Payakumbuh Timur, ya, Payakumbuh Timur. Oke, selesai. Nah, sudah selesai. Untuk yang lain-lainnya juga sama. Kita beralih ke tempat lain di sini. Kita lihat yang poligon yang ini namanya itu Payakumbuh Utara. Kita klikkan namanya Payakumbuh Utara. Sama juga yang lainnya juga kita beralih. Sini yaitu Kecamatan Lampos Tigonagari. Ya, caranya sama ya teman-teman semua ya, untuk menginputkan nama-nama dari field ini atau yang telah kita digitasi ya. Kemudian di sini Payakumbuh Selatan, Payakumbuh Selatan. Oke. Kemudian poligon yang terakhir itu namanya Payakumbuh Barat. Oke, selesai ya. Nah, setelah selesai, di sini untuk mengakhiri ini kita klik editor, kemudian save edit, lalu kita tekan stop editing. Nah, maka dia akan kembali ke posisi semula. Oke ya. Oke, di sini kita akan menambahkan field baru, yaitu luas. Caranya sama teman-teman. Kita pergi ke table option, lalu pilih add field. Nah, di sini kita tinggal ketikkan namanya luas. Lalu untuk type-nya, karena ini adalah angka, maka kita buat float. Lalu kita klik OK. Nah, untuk mencari luasan-luasan dari luas dari setiap kecamatannya, caranya cukup simpel. Kita tinggal memanfaatkan yang namanya itu adalah calculate geometry. Nah, caranya teman-teman klik kanan di luas. Pertama klik dulu di sini ya, lalu klik kanan, lalu klik calculate geometry. Nah, untuk propertinya sudah pas area. Kemudian untuk unitsnya kita ganti ke square kilometer. Lalu kita klik OK. Nah, maka untuk luasannya sendiri akan langsung terbaca. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita juga akan menambahkan field baru, yaitu kepadatan penduduk, karena kita akan sini mempraktekkan bagaimana penggunaan dari field kalkulatornya. Oke. Di sini kita buat ya. Tadi buat field baru di table option, lalu klik add file, lalu buat sini namanya kepadatan penduduk. Sini saya singkat saja KPP PDD. Nah, untuk karena kepadatan penduduk ini juga tipenya itu adalah angka, maka kita buat float. Oke, kita oke kan. Nah, di sini kita sudah memiliki field baru, yaitu kepadatan penduduk. Nah, untuk mencari kepadatan penduduk ini, kita akan mencarinya dengan rumus menggunakan field calculator. Oke, kita klik field calculator. Kemudian di sini kita akan mencarinya, rumusnya itu adalah jumlah penduduk dibagi dengan luas. Oke, kita tinggal klikkan di sini jumlah penduduk, lalu kita bagi luas. Kemudian kita klik OK. Nah, maka dia akan langsung dapat hasilnya. Oke, kemudian yang terakhir di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana penggunaan dari select by attribute. Nah, di sini untuk menggunakan ini kita akan mengambil satu contoh. Di sini kita akan mengklasifikasikan daerah-daerah ini berdasarkan kelasnya, di mana kita akan membagi kelasnya menjadi 3, yaitu kelas rendah, sedang, dan tinggi ya, dari kepadatan penduduknya sendiri.
Oke, di sini kita buat dulu file baru. Caranya sama, kita ke table option, lalu klik add file, lalu kita buat sini namanya kelas penduduk, ya, kelas PDD. Lalu untuk nama untuk apanya itu teks ya, karena dia tulisan. Untuk panjang teksnya itu 20 saja. Kita klik OK. Nah, di sini kita akan mempraktekkan bagaimana cara penggunaan dari select by attribute. Oke, langsung saja ya. Kita klik select by attribute di sini. Nah, yang ingin kita lihat itu adalah kepadatan penduduknya. Rumusnya di sini rumusnya. Ini sebagai contoh aja ya, teman-teman semua. Nanti untuk penggunaan yang lainnya teman-teman bisa sesuaikan ya. Oke. Di sini saya klik kepadatan penduduk. Ya. Nah, di sini saya membuatkan jika jumlah penduduknya itu kurang dari 1280, maka dia termasuk dalam penduduk yang kecil ya. Kita buat di sini kurang 1280. Maka kita klik apply. Nah, di sini dia langsung membuatkan dari jumlahnya sendiri, teman-teman semua. Nah, di sini setelah ini ada, maka kita di sini mengklikkan di sini, klik kanan, lalu fill calculator. Nah, di kelas penduduknya kita tuliskan namanya rendah. Oke, di sini kita oke kan? Maka dia langsung terisi atributnya. Oke, untuk yang lain juga seperti itu. Untuk yang sedang itu rumusnya itu yang sedang, kita beralih ke select atributnya lagi. Yang sedang itu rumusnya jika dia kepadatan penduduknya itu, jumlah penduduknya itu lebih dari 1281 sampai dengan, dan ya di sini untuk yang sampai itu kita buat n, sampai dengan, kita ketikkan lagi kepada penduduknya kurang dari 2250, maka dia sedang. Kita klik apply. Nah, di sini dia langsung terselect atribut-atribut yang telah kita pilihkan berdasarkan angka yang kita inputkan. Nah, di sini kita tinggal klik kanan, lalu fill calculator. Di sini kita tinggal membuatnya sedang. Oke, kita klik OK. Nah, maka dia akan langsung masuk ya angkanya. Kemudian yang terakhir, kepadatan penduduk ya, jika dia lebih dari 2250 ya, 2250, maka dia tinggi. Nah, sini sudah terselect ya. Kita klik kanan, fill calculator, kita buat di sini tinggi. Oke, dapat ya. Oke. Nah, di sini kita sudah berhasil mengedit dari data-data atribut yang kita inginkan. Nah, untuk yang lain-lainnya, teman-teman bisa praktekkan sendiri di rumah. Praktekkan sendiri apa keperluannya gitu. Seperti itu. Oke. Kemudian kita exit-kan ya. Kita beralih lagi ya ke SAP atau yang kita sudah digitasi. Nah, di sini kan masih hollow nih, warnanya masih kosong. Kita akan membuat nama warna-warna dari kecamatan-kecamatan ini berdasarkan dengan kecamatannya. Caranya, kita klik kanan di sini, kemudian properties, lalu symbology, kemudian categorize. Nah, di sini kita bedakan berdasarkan kecamatannya. Oke, di sini kita bisa pilih warnanya ya. Warnanya di sini, lalu kita klik apply dan maaf, ini seperti ada kesalahan. Kita ulang lagi. Properties, kemudian symbology ya. Ini maaf, di sini kita add value dulu. Add value, baru kita apply dan oke.
Oke ya, di sini sudah jadi dari yang kita digitasi, dari yang awalnya kita rektifikasi, digitasi, dan kita edit data atributnya. Oke, saya rasa cukup sekian video yang dapat saya berikan kepada teman-teman. Semoga dengan video ini teman-teman lebih dapat memahami arts ini. Insya Allah untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahasnya di seri belajar arts selanjutnya. Oke, jika video ini teman rasa bermanfaat, silahkan klik like lalu share kepada teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaat dari video ini. Dan jika teman-teman suka dengan channel ini, silahkan tekan subscribe dan lalu aktifkan juga loncengnya agar ketika saya mengupload video terbaru, teman-teman langsung dapat notifikasinya. Oke teman-teman semua, saya rasa cukup. Saya Bang Wan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.